Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali menerjemahkan surah lanjutan pekan kemarin. Kita akan menerjemahkan juz 30 surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 19 sampai selesai ya. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-A'la, surah yang diturunkan di Mekkah. Surah ke-87, jumlah ayatnya ada 19. Nah, di surah ini Allah menjelaskan tentang beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah tentang bukti kuasa Allah, dan kita disuruh untuk mensucikan Allah. Kemudian di bagian kedua Allah jelaskan tentang Al-Quran yang dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir adalah keberuntungan orang-orang yang mau menyucikan diri dan selalu menyebut nama Allah di saat sholat. Seperti itu ya. Nah, ayat 1 kita terjemahkan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sucikanlah, isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi kita disuruh mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, tanpa cacat, seperti itu ya, tanpa kekurangan. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi yang khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan. Jadi Allah menciptakan, ciptaannya ini semua diciptakan dengan sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Kalau kita lihat misalnya ya, manusia dengan bentuk kita ini sudah sempurna. Na'udzubillah kalau dibalik ya, ternyata manusia dibentuk seperti semut, nggak kelihatan manusianya. Nah, kalau semut dibentuk gede kayak manusia, repot juga gitu kan. Tapi Allah maha tahu dan Allah menciptakan dengan sesempurna-sempurnanya. Walladzi, dan yang qaddara fahada, yang menentukan takdir, fahada, lalu memberi petunjuk. Jadi setelah Allah menciptakan kita, menciptakan ciptaannya, makhluknya, Allah juga menentukan takdir dan memberi petunjuk. Sehingga
kita yang sudah Allah ciptakan ini jadi tahu mana yang hak, mana yang batil. Coba kalau Allah nggak ngasih petunjuk ke kita nggak tahu. Contohnya lagi Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah juga yang memberi kekayaan di alam, tambang dan lain-lain. Nah, dengan semuanya yang Allah ciptakan, kemudian Allah memberi petunjuk dan ilmu kepada kita, maka kita bisa memanfaatkan. Tumbuh-tumbuhannya bisa untuk makan, bisa untuk obat, semuanya itu bermanfaat untuk kita. Kemudian tambangnya bisa untuk untuk bahan macam-macam ya, bahan BBM, kemudian pesawat bisa terbang, semuanya juga atas ilmu yang Allah berikan atau hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Walladzi, dan yang akhroja, menumbuhkan al-mar'a, rerumputan atau tumbuhan. Allah juga yang menciptakan tumbuhan tumbuh di alam ini. Faja'alahu, lalu Allah menjadikannya gusaan, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Jadi tumbuhan yang Allah ciptakan menghijau itu lama-lama akan mengering. Tetapi keringnya tumbuhan itu juga ada hikmahnya. Kalau tumbuhan itu nggak bisa mengering, maka itu akan tumbuh terus. Bayangkan gedenya semana gitu ya. Maka manusia akan direpotkan. Ada tumbuhan tertentu yang memang itu membesar, tapi kan ketika dipotong juga akan kering. Nah, semuanya itu bermanfaat untuk manusia. Ada juga jenis rerumputan. Rerumputan itu bisa dimakan hewan, tapi ketika musim panas misalnya ya, musim kemarau, maka tumbuhan itu bisa jadi ngering. Nah, ngeringnya itu juga tetap bermanfaat, bisa diambil, disimpan untuk stok cadangan makanan hewan. Nah, di ayat yang ke-6 ini penjelasan Allah tentang Al-Quran ya. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Jadi Al-Quran itu dibacakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ingat terus. Beda dengan kita ya, kalau kita itu habis baca lupa, habis ngapa lupa. Tapi tingkat lupanya juga mungkin beda-beda. Ada yang lupanya lama, jadi ingatannya kuat. Ada yang lupanya cepat. Nah, apapun yang Allah berikan kepada kita, yang penting kita itu berusaha. Karena tiap usaha yang kita lakukan insya Allah ada pahalanya. Nah, kata Allah, sanuqri'uka fala tansa, aku akan bacakan kepadamu Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Yang dibacakan oleh Allah berupa Al-Quran, illa, kecuali. Jadi ada juga maksudnya nggak akan lupa, tapi illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah bilang nggak lupa, tapi kalau Allah mau bikin lupa. Nah, itu kekuatan Allah yang luar biasa itu yang harus kita minta ya, supaya kita diberi kemudahan, kita diberi kekuatan hafalan, kita mintanya ke Allah selain ikhtiar kita, karena ikhtiar itu pahala ikhtiarnya ada, pahala usaha, pahala amal. Nah, minta ke Allah itu karena Allah ngasih itu dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Innahu, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, al-jahra, yang tampak, yang kelihatan, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Jadi kalau kita tahunya kan yang tampak-tampak kelihatan mata, tapi kalau Allah mengetahuinya al-jahra wa ma yakhfa, ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yang tampak maupun yang tersembunyi semua kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuyassiruka, dan kami akan mudahkan kamu Muhammad, lil yusra, kepada yang mudah. Jadi dimudahkan, lil yusra, untuk yang mudah-mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, fadzakir, maka berilah peringatan, in nafa'ati dzikra, sungguh bermanfaat, az-dzikra, peringatan. Jadi Rasulullah itu tugasnya untuk memberi peringatan. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang peringatan itu bermanfaat. Tetapi kalau ada
peringatan Rasulullah disampaikan ternyata nggak didengar, maka itu sudah bukan urusan Nabi Muhammad SAW. Sama kita juga ketika mengajak kebaikan ada yang ikut, maka ya itu ada pahalanya, bermanfaat. Tapi kalau nggak ngikut ya nggak masalah, berarti Allah memang belum mempertemukan, Allah belum mentakdirkan untuk ikut, seperti itu ya. Saya zakaru mayyahsya fadzakir in nafa'atiz dzikra. Jadi berilah peringatan, sungguh peringatan itu akan bermanfaat. Saya zakaru akan mendapat pelajaran mayyahsya, orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi dari peringatan itu orang-orang yang takut kepada Allah pun akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhinya, menjauhi peringatan itu al-ashqa, orang yang celaka atau kafir. Nah, orang celaka atau kafir ini yang menjauhi az-zikra atau peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, alladzi yang yaslan naro, akan masuk ke dalam api al-kubra, yang besar. Mereka akan masuk ke dalam api yang besar, yaitu api neraka. Karena gambaran neraka itu panas, api, minumannya juga panas, gitu ya, digambarkan di para ahli tafsir itu menjelaskan minumannya itu dari sumber air yang panas, panasnya banget. Kalau diminum usus-ususnya rontok gitu ya, saking panasnya. Kemudian di ayat yang lain juga Allah menjelaskan makanannya ahli neraka itu apa? Darah dan nanah. Tempatnya panas, makanan minumannya panas, bau, seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Amin. Allahumma amin. Summa, kemudian la yamutu, mereka tidak akan mati, fiha, di dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Jadi la yamutu wala yahya, enggak hidup dan enggak mati. Kalau kita di dunia misalnya kita disiksa, insya Allah lama-lama juga siksa meninggal gitu ya. Tapi kalau udah di neraka, enggak bisa hidup lagi, enggak bisa mati lagi, tapi disiksa. Begitu pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah lanjutkan itu tadi gambaran pedihnya ahli neraka ya. Yaslan narul kubro summa la yamutu fiha wa la yahya. Berbalik keadaannya dengan orang yang mau mensucikan diri. Qad aflaha, sungguh beruntung man, orang yang tazakka, yang mau mensucikan diri. Mensucikan dirinya dari segala dosa, mensucikan segala perbuatannya dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Wa zakara, dan mengingat isma rabbihi, nama Tuhannya, fasolla, lalu dia sholat. Sudah mau membersihkan dirinya, ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, kemudian menyebut Allah, rajin zikir, rajin sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bal, tetapi tu'siruna, kalian lebih mengutamakan al hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu, dan akhirat, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi kebanyakan gitu ya, karena ini dijelaskan oleh Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya, kebanyakan kita itu memang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia itu tampak. Dunia memberikan kenikmatan, kelihatan mata. Dunia memberikan kemewahan, kesenangan. Sementara akhirat itu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi walaupun lebih baik, lebih kekal, tidak kelihatan. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang lebih mengutamakan dunia, melupakan akhirat yang tidak tampak. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza, sesungguhnya ini yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran ini, terutama surah Al-A'la ini,
lafis suhufil ula, benar-benar ada di dalam mushaf-mushaf yang terdahulu. Jadi ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ini juga ajaran Allah yang sudah disampaikan kepada umat-umat terdahulu. Terdapat di mana ajaran ini? Terdapat di Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada di buku-buku samawi sebelumnya, yaitu ada di Suhufnya Ibrahim dan Suhufnya Musa. Itu kumpulan ya, kumpulan ajaran Ibrahim itu ada di Suhufi Ibrahim. Kumpulan ajarannya Nabi Musa ada di Suhufnya Nabi Musa. Kalau kumpulan ajaran Nabi Muhammad adanya di Al-Quranul Karim yang kita sedang pelajari terjemahnya, kita kaji isinya ini. Nah, selanjutnya para sahabat sekalian, kita akan mencari 5 kata yang akan kita hafalkan. Ini surah Al-A'la yang kita hafalkan pertama adalah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la artinya yang maha tinggi. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi sudah ya, alladzi yang sudah pernah. Jadi Al-A'la yang maha tinggi, khalaqa menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan. Khalaqa menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan. Walladzi dan yang sudah pernah kita hafal. Qaddara menentukan. Qaddara menentukan. Fahada sudah pernah ya. Fahada memberi petunjuk. Oh belum. Berarti kita hafalkan 5 ini. Al-A'la yang maha tinggi. Khalaqa menciptakan. Fasawwa lalu menyempurnakan. Qaddara menentukan takdir. Fahada lalu memberi petunjuk. Kita ulangi lagi. Al-A'la yang maha tinggi. Khalaqa menciptakan. Fasawwa lalu menyempurnakan. Qaddara menentukan takdir. Fahada lalu memberi petunjuk. Nah, itu 5 kata yang kita hafal hari ini. Semoga bermanfaat dan pelajaran dari surah Al-A'la mudah-mudahan bisa kita ambil dan kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih beriman, bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian terjemah kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.